Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Gunggu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas AKL chapter 3. Oke, jadi di sini di soal pertama di eksersis 35, di soalnya diketahui di 1 Januari 2014 perusahaan Wins mengakuisisi 70% saham dari perusahaan Met dengan kos sebesar 1,4 juta dolar. Dan Met net assets ini, aset bersih perusahaan Met di tanggal ini sebesar 1,5 juta. Nah, pada tahun 2014 perusahaan Met ini melaporkan income bersih sebesar 600.000 dan mendeklarasikan atau membagikan dividen sebesar 300.000 US dollar. Nah, fair value dari perusahaan Met ini sama dengan book value-nya pada tanggal 1 Januari 2014. Lalu yang ditanyakan adalah hitunglah goodwill yang harus dilaporkan. Lalu yang ke, lalu yang kedua adalah hitunglah non-controlling interest, non-controlling saham yang harusnya dilaporkan. Oke, jadi di sini aku bakal jelasin yang nomor satu dulu. Jadi berapa goodwill yang harus dilaporkan, kita bisa menghitung dari sini. Jadi ini implied fair value dari Met Inc. atau fair value tersirat perusahaan Met yaitu sebesar 1,4 juta US dollar dibagi 70% karena Wins mempunyai 70% sahamnya Met. Jadi di sini fair value tersiratnya yaitu sebesar 2 juta US dollar. Lalu book value of net assets, book value-nya aset bersihnya Met itu sebesar 1,5 juta. Jadi goodwill-nya adalah 1 juta kurang 1,5 itu 500.000. Lalu untuk pertanyaan yang kedua yaitu hitunglah non-controlling interest atau saham yang tidak bisa dikontrol. Jadi di sini karena implied net assets-nya sebesar 2 juta, sementara non-controlling-nya itu 30%, karena 70%-nya dikontrol sama Wins. Jadi di sini non-controlling net assets-nya 600.000, lalu non-controlling net income-nya dihitung dari 600.000 US dollar dikali 30%. 600.000 didapat dari sini, net income net, lalu juga non-controlling dividen sebesar 300.000 kali 30%. 300.000 didapat dari soal, yaitu 90.000. Jadi total non-controlling interest-nya yaitu 600 tambah 180 dikurang 90, yaitu 690.000 US dollar. Lalu ini untuk exercise 37. Di sini di soal dijelaskan bahwa perusahaan Susek ini dimiliki oleh perusahaan Yumko sebesar 80% dan diakuisisi pada tanggal 1 Januari 2014. Nah, fair value dari Susek, aset bersih Susek, itu equal sama book value-nya pada tanggal 1 Januari. Nah, perusahaan Yum ini, perusahaan Yum, laba bersih perusahaan Yum yang terpisah sebelum mengrecognize atau mengambil atau mengakuisisi income dari Susek pada tahun 2014 ini sebesar 350.000. Sementara Susek income pada tahun itu adalah 240.000. Yang ditanyakan adalah calculate income dari Susek yang harusnya muncul pada laporan laporan laba rugi consolidated pada tahun 2014. Jadi di sini soal nomor satu, Susek net income itu sebesar 240.000. Sementara percentage of ownership dari Yum itu 80%. Jadi tinggal dikali aja 240 dikali 80, 192.000 US dollar. Lalu pertanyaan kedua adalah hitunglah controlling share, saham yang dikontrol dari net income dari laba bersih pada tahun 2014. Jadi Yum separate net income yang diberitahu di soal sebesar 350.000 ditambah income dari Susek sebesar 192.000. Jadi controlling share of net income dari perusahaan Yum adalah 542.000. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.